Kondisi pandemi yang terjadi saat ini tidak menyurutkan langkah salah seorang anggota DPRD Buleleng, Wayan Somaatnyane, untuk melanjutkan usahanya menyulap tempat sampah menjadi objek wisata spiritual. Sejak setahun lalu, setiap ada waktu luang, anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini bekerja di sungai yang oleh masyarakat desa Penglatan dikenal dengan nama Tukat Yeh Kuning. Pinggiran sungai yang dulunya dimanfaatkan masyarakat membuang sampah rumah tangga, perlahan namun pasti dibersihkan. Tak tanggung-tanggung, ia mengkombinasikan alat berat dan manual untuk membersihkan pinggiran tebing. Kini setelah bersih, beberapa bangunan mulai digarap. Terdapat 4 kolam yang akan dibangun, diantaranya untuk komersial dan juga untuk melukat. Adapun sumber airnya berasal dari sumber air sungai setempat. Anggota Dewan Wayan Somaatnyane menjelaskan dirinya memiliki obsesi untuk membangun desa serta mensejahterakan warga desa. Setelah obsesi pertama membangun jembatan terwujud, kini dirinya ingin membuat tempat wisata spiritual. Sebuah keunikan akan diwujudkan dengan membentuk lorong untuk membuat goa pertapaan. Untuk merubah kawasan yang dulunya pembuangan sampah ini, ya saya secara pribadi mencari ke sana ke sini dulu, melihat objek yang ada di luar kayak Ketempul, kayak yang ada di Ularan, kayak ada di air Sani. Ya, karena ada mata air di sinilah saya dengan ide-ide saya akhirnya saya ingin menciptakan tempat pengelukatan, tempat untuk ini sekali lah begitu. Itu dengan ilmu yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya ada, ya saya usahakan menata kolam pengelukatan, kolam pembersihan, kolam pelebu, dan ini kolam modern untuk anak-anak ke depan. Karena tidak jauh dari kota, desa Penglatan kurang lebih 3 atau 4 kilo ya dari kota. Mudah-mudahan ke depan setelah ini selesai banyak yang berkunjung. Di sisi lain saya ini membuat juga destinasi saya buatan, goa buatan. Karena saya tertarik dengan goa gajah, goa lawa, mungkin itu sudah ada dari dulu ya. Saya ini mungkin di era saya membuat ini goa Penglatan, Candi Kuning kan begitu ya. Itu ide saya sendiri, kebetulan saya punya alat. Nah ini satu sisi untuk mentransit, kalau ada nanti pengunjung dari atas parkir itu turun memakai lift, kita transit ke bawah langsung ke keluar dari sini gitu. Artinya orang yang mau mandi itu mungkin tidak capek-capek ke sini, atau bikin jalan samping juga ada gitu. Anggota Dewan Wayan Somaatnyane menambahkan, untuk membuat wilayah tersebut asri, dirinya akan menanam sejumlah pohon perindang serta menanam pohon langka untuk upacara. Kini pekerjaan tengah memasuki pemindahan pohon kelapa gading ke tempat wisata dimaksud. Ini kebetulan kan kebun milik bapak saya dan saudara saya. Pohon ini tanam dulu tujuannya apa? Untuk mengisi lahan-lahan yang kosong, ya, untuk kita jual airnya. Sekarang seperti yang tadi saya bilang tadi, ada program di bawah di sungai untuk menghijaukan kembali. Ini kan sudah rapat sekali, Pak. Kita pindah ke sungai, kita tanam di sana. Ini sudah berusia kurang lebih berapa tahun ya, Pak? Kurang lebih ini 5 tahun sampai 6 tahun lah. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, itu ada yang 5 tahun. Ditanya dari mana sumber pendanaan pembangunan itu, penghobi kuda ini mengaku semuanya dibiayai dari kocek sendiri. Masalah pendanaan ya, saya kayak sedikit demi sedikit, Pak. Karena kemampuan saya mungkin terbatas hari ini karena COVID ini, mungkin ekonomi masih. Saya ada rezeki sekian, di samping saya mempunyai tenaga banyak. Saya dengan tenaga pelan-pelan, akhirnya seperti ini udah 1 tahun lebih, betul. Kita berproses. Ya, ke depan mudah. Target kapan kira-kira rampung? Kalau mau merampungkan sih tidak panjang waktu, punya waktunya cuma setahun udah selesai. Tapi karena dana yang saya miliki mungkin bergelar mencari di jalan, ya, artinya dengan usaha sebagai toko atau yang lain. Karena masih ekonomi seperti ini mungkin yang agak pelan sekali. Yang mudah-mudahan kita berdoa dengan misalnya Tuhan Yang Maha Esa, wabah dunia ini cepat berlalu. Maka dari itu saya memohon kepada semua masyarakat, ayo bekerja sama dengan pemerintah
apa yang menjadi harapan pemerintah, ayo kita ikuti. Jangan saling menyalahkan. Siapa sih yang mau seperti ini? Semuanya tidak mengenal semua. Ayo kita sama-sama lah menjaga keluarga kita masing-masing, ikuti prokes kesehatan sehingga wabah ini cepat berlalu. Jangan mendengarkan isu-isu yang sifatnya wah kita dibikin supaya ribut. Sudah kita kena musibah kita ribut, apa daya lah. Kapan ekonomi itu akan pulih kalau kita tetap seperti itu? Ya ayo kita hadapi bersama dengan memenuhi aturan main dari pemerintah, aturan-aturan yang sudah diperintahkan lah. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan ketulusan asli masyarakat semuanya ini. Mari bergandengan tangan untuk melawan penyakit. Kita berharap usaha yang dilakukan dengan niat tulus akan menghasilkan karya yang berguna untuk masyarakat Penglatan pada khususnya dan Buleleng pada umumnya.